Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Dinda Lisa Irmanti. Saya menyambut dengan sapaan selamat pagi karena kebetulan saya merekam video ini pada pagi hari di kelas di studio. Jadi mohon maaf jika yang melihat atau menontonnya di siang, sore atau malam bisa disesuaikan saja. Baik, untuk materi pada hari ini saya akan membahas mata kuliah dasar desain 1 dengan judul komposisi geometri. Sebelumnya mohon izin untuk share screen materi pada hari ini apakah sudah terlihat? Baik, kita mulai saja ya. Jadi, untuk komposisi geometri hari ini yang akan dibahas atau temanya yaitu anomali, kontras, dan juga concentration. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengenal istilah-istilah seperti ini? Iya, mungkin ini ada yang asing, ada yang sudah familiar ya dengan kata-kata ini. Apalagi kita sebagai mahasiswa desain, khususnya desain interior itu akan sangat sering mendengar istilah-istilah seperti ini. Apa itu anomali, kontras, dan juga concentration. Jadi, sebelumnya saya akan bahas materi awal dari dasar desain untuk mengulik ingatan teman-teman semua. Seperti apa asas-asas di mana yang ada, yang telah dijelaskan, yaitu pertama ada repetisi atau repetition, atau biasa juga disebut dengan pengulangan. Yang kedua yaitu structure, yang ketiga similarity atau kemiripan, dan yang keempat itu adalah gradasi. Yang kelima ada radiation atau memancar. Yang akan kita bahas ini adalah anomali, kontras, dan juga concentration. Dan yang terakhir yaitu tekstur atau barik. Gimana? Udah kebayang apa itu anomali, kontras, maupun concentration, teman-teman? Baik. Untuk anomali itu sendiri adalah muncul ketidakteraturan dalam komposisi yang teratur. Di mana artinya dia terkadang anomali hanyalah satu unsur tunggal pada organisasi struktur atau unsur yang telah seragam. Misalnya nih, sebagai contoh kita di kehidupan sehari-hari, yaitu bunga di antara dedaunan, di mana ada satu bunga di antara banyak dedaunan. Itu yang anomalinya yang mana? Kebayang nggak? Iya, betul. Yang anomali adalah yang bunga di sekitaran atau di tumpukan para dedaunan. Yang kedua, yaitu sebagai contoh retakan dinding di antara dinding yang mulus. Yang anomalinya yang mana? Iya, betul. Retakan dinding sebagai anomali dan dinding yang mulus sebagai unsur lainnya. Contoh lainnya, ada sebuah bangunan tua di pusat kota di antara semua bangunan pencakar langit yang modern. Itu anomalinya yang mana? Iya, betul. Bangunan tuanya sebagai anomali di antara banyak bangunan pencakar langit yang modern. Jadi sebenarnya asas dalam penggunaan anomali harus digunakan secara hati-hati karena tujuan dari anomali itu sendiri yaitu sebagai untuk menarik perhatian atau menghilangkan kekakuan. Jadi kita menggunakan anomali ini sebagai point of interest atau fokus utamanya itu harus hati-hati. Jika tidak hati-hati itu akan malah menjadi kacau karena tujuan yang akan dicapai itu nggak dapat gitu. Contoh lainnya gimana? Kalau untuk kita di kelas nih misalnya ada satu orang mahasiswa yang duduk menghadap ke belakang, sedangkan saya sedang menerangkan beberapa materi yang lainnya itu menghadap ke depan. Itu anomalinya yang mana? Iya, mahasiswa yang menghadap ke belakang karena dia beda sendiri dari antara mahasiswa yang lain menghadap ke depan. Begitu. Sampai sini paham? Udah kebayang kali ya? Banyak apa namanya? Contoh sehari-hari yang bisa kita gunakan sebagai anomali yang mungkin akan dapat memantik ide-ide kalian kayak gitu.
Nih, ini adalah contoh gambar dari apa itu anomali. Misalnya nih, ini ada bentuk persegi, ukurannya sama, bentuknya sama, warnanya juga sama, jumlahnya juga sama. Terus, apa yang membedakan gambar pertama ini? Arahnya. Nih, semuanya tegak lurus dan yang ini seperti ada perubahan pergerakan ke sudut sebelah kanan. Apakah terlihat? Iya, begitu. Kalau yang kedua bedanya apa? Sama, dia ukurannya sama, bentuknya sama, jumlahnya sama, namun arahnya juga yang berbeda namun dengan jumlah yang cukup banyak. Tapi apakah ini anomali? Iya, betul anomali karena bentuk yang dominan atau persegi yang utuh, eh, persegi yang utuh, ya benar yang utuh itu lebih dominan daripada yang mengalami pergeseran. Coba kalau gambar yang ketiga ini, apakah terlihat mana anomalinya, mana perbandingan unsurnya? Iya, ada sebuah goresan di antara persegi dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama, warna yang sama, dan juga arah yang sama. Apakah bisa ini disebut anomali? Bisa, karena bentuknya berbeda di antara bentuk-bentuk atau unsur yang lainnya. Begitu. Kalau yang ketiga ini gimana? Apakah ini bisa disebut dengan anomali? Bisa, sangat bisa. Di mana ini bentuknya sama, ukurannya sama, tapi arahnya berbeda. Itu juga bisa disebut dengan anomali. Contoh lainnya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Next, kita akan membahas kontras. Apa itu kontras? Coba, ada yang ingin berpendapat? Secara garis umum, secara penalaran kalian, apa itu kontras? Contoh aja di kehidupan kita sehari-hari, gimana? Misalnya nih, sering gak sih? Kamu kok pakai bajunya kayak gitu? Kontras banget, kayak nggak nyambung. Pakainya terlalu kontras, warnanya kontras. Itu apa? Yaitu ada perubahan unsur, perbedaan unsur di antara satu objek, tapi unsurnya itu ada dua. Paham nggak? Jadi misalnya kamu kok pakainya bajunya kayak gitu. Kamu pakai rok warna biru tapi bajunya warna pink. Kayak nggak senada, kontras banget tuh nggak enak katanya. Tapi apakah bisa kontras itu menyelaraskan desain kita? Bisa, tapi dengan penggunaan yang benar. Nih, saya jelaskan lagi ya. Jadi, kontras terjadi sepanjang waktu, meskipun kehadirannya mungkin terabaikan dan sering diabaikan. Ada kontras ketika suatu bentuk dikelilingi oleh ruang kosong. Di mana ada suatu bentuk dikelilingi oleh ruang kosong, itu kontras. Ada sebuah ruang kosong dan juga sebuah bentuk. Yang kedua, yaitu ada juga kontras garis lurus bertemu dengan kurva. Ada lagi kontras ketika suatu bentuk jauh lebih besar daripada bentuk lainnya. Jadi ketika kita memahami banyak macam asas kontras dalam kehidupan sehari-hari, misalnya lagi nih, ada siang dan malam, di mana perbedaan itu selain juga waktu, itu adalah suasananya. Di mana kalau malam itu gelap, kalau siang itu terang benderang. Yang kayak gitu. Contohnya lagi, ada kursi tua yang kontras dengan sofa modern. Jadi perbandingannya jauh kan? Satu tua, satunya juga modern, dan lain sebagainya. Jadi, kontras itu dapat memiliki beberapa level, seperti ringan dan berat, jelas atau kabur. Kabur di sini bukan kabur yang lari ya. Jadi kabur itu yang penglihatannya kabur. Misalnya nih, satu tujuannya jelas, satu tujuannya kabur. Nah, yang kayak gitu. Yang lainnya lagi ada sederhana dan juga rumit. Misalnya nih, saya punya bentuk persegi. Tiba-tiba satu lagi saya punya bentuk lingkaran. Itu kontras karena perbandingan dua unsur di antara unsur lainnya. Namun jika saya memiliki bentuk unsur kotak, bentuk persegi,
satunya lagi saya memiliki bentuk lingkaran, dan satunya lagi persegi panjang atau segitiga, apakah bisa itu disebut kontras? Tidak, karena itu bukan lagi perbandingan dua unsur, karena unsur yang ketiga itu adalah unsur pemecah dari kontras tersebut. Sampai sini paham ya? Coba kita lihat contohnya. Ini di sini ada saya lampirkan dua gambar, di mana gambar pertama itu merupakan sebuah kontras. Apanya yang kontras? Coba pahami. Bentuknya kayaknya sama deh, Bu. Sama, bentuknya sama, tapi penggunaan warnanya yang berbeda. Coba lihat. Gambar yang satu, hitamnya dominan, dan yang satunya lagi, putihnya dominan. Bentuknya sama. Coba lihat. Bentuknya sama, ukurannya juga bisa jadi sama, karena ini agak ini ya, abstrak, tapi secara garis luar kita bisa lihat kalau ini adalah kontras. Kemungkinan komposisinya juga sama. Kalau dihitung ini bisa jadi sama. Ini disebut dengan kontras. Contoh lainnya, penggunaan warna di gambar yang biru dan putih ini. Di mana ini sebuah ilusi komposisi warna biru dan putih. Apakah ini kontras? Jelas ini sangat kontras, di mana ada biru yang gelap, meskipun dia gradasi, tapi jumlahnya sama dan bentuknya arahnya berlawanan. Itu juga bisa disebut dengan kontras. Jadi, dominasi dapat dicapai dengan menggunakan kontras, yaitu objek yang dianggap penting dibuat berbeda dengan elemen lainnya. Kontras bisa juga diterapkan dalam perbedaan warna, ukuran, maupun bentuk. Begitu. Nih, contohnya lebih detail nih. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ada bentuk persegi dan juga lingkaran. Ini adalah sebuah bentuk yang kontras. Yang kedua, loh, ini kan bentuknya sama, Bu, persegi. Apakah bisa disebut kontras? Bisa. Meskipun bentuknya sama, warnanya sama, apakah ukurannya sama? Tidak. Jadi yang kontras itu adalah ukuran persegi 1 dan juga persegi 2. Yang ketiga, oh bentuknya sama, Bu. Ukurannya sama, tapi apakah warnanya sama? Nah, ini yang disebut dengan kontras dengan perbedaan warna. Kontrasnya yaitu warna. Yang kedua, yang keempat, ini sama semua nih kayaknya. Ukurannya sama, bentuknya sama. Lalu warnanya sama. Tapi coba kita perhatikan lagi, ini semuanya sama dengan arah yang berbeda. Coba lihat, ini persegi yang kedua, arahnya sedikit diputar ke arah kanan ataupun kiri. Jadi bentuknya diagonal, bukan lagi persegi yang utuh. Contoh lainnya ini yang kelima ya. Perseginya sama, tapi bentuknya beda. Yang kedua ini ada alur putih, yang satunya hitamnya utuh. Contoh lainnya di mana ada garis panjang atau garis lurus, dua, tapi ukurannya beda. Meskipun warna dan bentuknya sama, itu juga bisa disebut dengan kontras. Contoh lainnya yang ke ini, yang ke-6. Yang ke-7, maaf. Ini bentuknya sama nih antara keduanya nih. Setengah lingkaran. Apakah ini bisa disebut dengan kontras? Sangat bisa, meskipun bentuknya sama, ukurannya sama, dan juga warnanya sama. Coba kalian perhatikan itu adalah arahnya yang berbeda. Yang satu berlawanan, yang satu sedikit diputar ke kiri. Sampai sini paham? Contoh lainnya. Ini ada sebuah persegi dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama, tapi apakah warnanya sama? Tidak. Ini meskipun ada hitamnya tapi tidak utuh. Bisa jadi ini teksturnya yang berbeda ataupun warnanya yang berbeda. Seperti itu. Kalau yang ini, apakah bisa disebut dengan kontras? Bisa jika dibandingkan kedua gambar ini. Yang satu utuh, yang satu ada potongan di salah satu sisinya. Ini juga kontras, namanya kontras bentuk.
Namun, jika dia ditambahkan dengan bentuk yang ini, apakah ia tetap dibilang kontras? Tidak, karena ini adalah unsur pemecah di antara kedua kontras ini. Begitu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu concentration, di mana konsentrasi itu mengacu pada cara distribusi kelompok bentuk-bentuk yang berkumpul lebih banyak di bagian daerah tertentu. Sementara di daerah lainnya tidak seramai pada bagian tersebut. Contohnya, jadi distribusi itu biasanya bentuk atau sebuah unsur yang tidak merata. Sebagai contoh yaitu di kota atau di lingkungan kita biasanya banyak bangunan yang dikerumuni oleh orang-orang di sekitar jantung kota, misalnya mall nih, kita main ke TP. Tapi di sisi lainnya atau di pinggiran kota itu sepi, lebih sepi daripada di jantung kota itu. Itu bisa disebut dengan kerumunan atau concentration. Nih, untuk memperjelas apa yang telah saya jelaskan tadi ya. Bentuk concentration itu nih, jadi ada satu unsur yang terpusat dan unsur lainnya itu menyebar. Apakah bentuknya bisa sama? Bisa, tapi beda juga bisa. Yang penting dia dalam satu area itu ada kerumunan dan juga pemecahan bentuk dari kerumunan itu. Yang kedua, coba lihat. Di area ini terdapat di area ini terdapat kerumunan. Di sini dia menyebar. Apakah ini bisa disebut kerumunan? Bisa. Tapi jika dibandingkan dengan yang ini, lebih dominan kerumunan yang ini. Jadi yang ini lebih pantas disebut dengan menyebar. Seperti itu. Sampai sini paham apa yang telah saya jelaskan, apa itu kontras, concentration, dan juga anomali? Baik, secara umum ya, biar gampang kita paham, kalau anomali itu satu unsur berbeda di antara unsur lainnya. Jadi dia sendiri berbeda dengan unsur lainnya. Yang dominan itu adalah unsur lainnya. Kalau yang kedua, kontras itu dua unsur yang berbeda namun dengan komposisi yang sama. Contohnya nih, biar lebih paham. Warna di antara bendera merah dan putih itu komposisinya sama kan, jumlahnya sama. Tapi yang menjadi perbedaan atau kontras itu adalah warnanya merah dan putih. Kayak gitu. Sedangkan kalau concentration itu sebuah unsur yang terdapat kerumunan namun di area lainnya itu menyebar. Jadi seperti itu bayangannya. Biar kalian lebih ingat sederhananya seperti itu. Sampai sini paham? Baik. Selanjutnya yaitu komposisi. Gimana komposisi adalah suatu yang disusun secara serasi atau harmoni dengan berlandaskan prinsip-prinsip desain sehingga tercapai kesatuan antara unsur-unsur desain lainnya atau total organization. Kebayang nggak? Nah, di sini komposisinya gimana menurut kalian? Apakah komposisinya oke? Jadi ini ada sebuah lobby hotel memiliki beberapa unsur untuk mendukung atau desain interior ini. Komposisinya nih gimana? Ada bentuk lingkaran, ada yang persegi. Tapi apakah komposisinya bagus atau baik? Iya, karena komposisinya ini seimbang. Di antara bentuk lingkaran misalnya nih, coba dipahami. Area ini lingkaran, area ini lingkaran, area ini lingkaran, ini juga lingkaran. Coba di area lainnya apakah ada unsur lain? Ada. Di sini ada unsur persegi. Furniturnya juga persegi. Bentuk dari susunan lampunya juga persegi. Itu yang dinamakan komposisi. Contoh lainnya, ada yang ingin berpendapat? Iya, bagus. Ini juga komposisinya oke. Karena penggunaan warna yang eh, meskipun berbeda, tapi komposisinya baik. Karena penggunaan warnanya seimbang. Meskipun di sini ada putih yang dominan, tapi juga ada
point of interest atau anomali bisa jadi digunakan di area ini. Jadi bangunannya tidak monoton. Kalau ini, apakah ini komposisinya oke? Gimana menurut kalian? Oke, ini bentuknya meskipun sama, tapi dia komposisinya oke. Jadi nggak berat sebelah, meskipun bentuknya sama-sama semuanya persegi, tapi ia menyusun dengan sangat apik. Jadi komposisinya tidak berat sebelah dan juga seimbang, kayak gitu. Kalau ini juga sama, coba diperhatikan. Ada yang ingin berpendapat mengenai gambar ini? Ini lobi hotel kayaknya. Di Kroma Hotel Kolkata, India. Sama, di sini juga komposisinya yang diterapkan itu apa? Banyak unsur perseginya. Apakah ini seimbang? Komposisinya oke. Maksudnya komposisinya merata? Iya. Meskipun di sini terlihat lebih dominan, tapi pemerataan atau pembagian dari komposisi ini sama. Seperti itu. Yang ini juga sama. Nah, di sini terdapat sebuah anomali. Coba kalian lihat di bagian mana? Ya, bagian celah cahaya ini. Di saat semuanya gelap, tapi ada satu area yang memiliki pencahayaan yang cukup terang. Ini anomalinya. Tapi apakah ini mendukung komposisi yang oke? Iya, karena tujuan dari anomali itu adalah untuk menarik perhatian di sini. Apakah perhatiannya dapat? Dapat. Karena dia dengan tujuan untuk menyeimbangkan dari desain interior area gambar ini. Di mana saat semuanya yang gambar gelap, ada satu area yang muncul yang disebut anomali dengan tujuan untuk menarik perhatian. Apakah ini berhasil? Sangat berhasil. Coba yang ini. Ini apa? Masuknya ke mana? Anomali, kontras, atau concentration? Iya, ini bisa disebut dengan kontras, di mana ukuran, maaf, penggunaan warna hitam dan putih yang merata, dan juga penggunaan persegi dan juga bentuk plafon yang dinamis juga sama, kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke, materinya saya rasa cukup. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang telah disampaikan. Jika kalian masing-masing memiliki pertanyaan, silakan komen di area yang telah tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.